Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran biologi. Tahukah kalian bahwa rahasia besar terjadinya suatu reaksi kimia dalam tubuh kita berasal dari enzim? Lalu, apa yang kalian ketahui tentang enzim? Pada video ini, kita akan mempelajari tentang enzim. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yang pertama, kalian mampu mengetahui apa itu enzim. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan struktur enzim. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja enzim. Enzim adalah biokatalisator yang mampu mempercepat suatu reaksi. Struktur enzim kita bisa melihat pada gambar di samping ini. Komponen penyusun enzim terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang tersusun atas protein atau disebut juga dengan apoenzim. Yang kedua, bagian yang bukan merupakan protein atau disebut juga dengan kofaktor. Kofaktor memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah koenzim, yang kedua adalah gugus prostetik, dan yang ketiga adalah ion-ion anorganik. Sifat-sifat enzim yang perlu kalian ketahui, yang pertama, enzim bersifat spesifik, artinya enzim hanya mampu berikatan dengan substrat tertentu. Yang kedua, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, penambahan konsentrasi enzim akan mempercepat suatu reaksi. Yang ketiga, enzim mampu mempercepat suatu reaksi. Makanya, enzim dikatakan sebagai biokatalisator. Yang keempat, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk suatu reaksi kimia. Yang kelima, enzim bersifat termolabil, artinya enzim tidak tahan terhadap panas, karena enzim merupakan protein. Yang keenam, bagaimanakah mekanisme kerja enzim? Mekanisme kerja enzim terdiri dari dua. Yang pertama adalah teori key and lock, atau disebut juga dengan kunci gembok. Enzim diibaratkan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif, sementara substrat diibaratkan sebagai kunci. Substrat merupakan senyawa kimia yang akan diuraikan oleh enzim. Substrat hanya dapat berikatan dengan enzim, artinya enzim ini memiliki sifat yang spesifik. Yang kedua adalah teori induced feed, di mana enzim memiliki kemampuan yang lebih fleksibel. Artinya, sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuk dengan substrat yang akan bereaksi dengan enzim tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah suhu. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim tersusun atas protein, di mana sifat protein tidak tahan terhadap panas atau bersifat termolabil. Untuk itu, enzim memerlukan suhu yang paling baik, atau disebut juga dengan suhu optimum, di mana enzim tersebut bekerja lebih baik, sekitar suhu 37-40 derajat Celcius. Apabila suhu di bawah 30 derajat Celcius itu dikatakan sebagai suhu minimum. Apabila suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, maka itu dikatakan sebagai suhu maksimum. Yang kedua adalah pH, atau disebut juga dengan derajat keasaman. Ada tiga macam pH. Yang pertama adalah pH yang bersifat asam. Yang kedua ada pH yang bersifat netral. Yang ketiga adalah pH yang bersifat basa. Enzim yang mampu bekerja pada suasana basa, contohnya adalah tripsin. Enzim yang mampu bekerja pada suasana netral adalah enzim petialin yang ada pada rongga mulut kita. Dan enzim yang bekerja pada suasana asam, contohnya adalah pepsin. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dapat mempercepat suatu reaksi. Penambahan konsentrasi akan mempercepat reaksi kimia yang terjadi pada enzim. Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat pada mulanya akan mempercepat suatu reaksi.
Apabila ditambahkan lagi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan menjadi konstan. Yang kelima adalah aktivator dan inhibitor. Untuk aktivator, itu mempercepat suatu reaksi kimia. Contohnya adalah ion Cl. Ion Cl ini mampu menyebabkan kecepatan reaksi pada enzim pitialin yang bekerja di dalam mulut kita. Penghambat kerja enzim. Ada dua macam inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif artinya inhibitor tersebut atau zat penghambat akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Dengan demikian, enzim tidak akan bereaksi dengan substrat. Yang selanjutnya adalah inhibitor non-kompetitif. Untuk non-kompetitif tidak terjadi persaingan, melainkan bersifat merusak enzim, sehingga enzim tersebut tidak mampu bereaksi atau bekerja dengan baik. Contoh inhibitor kompetitif adalah oksaloasetat, sementara contoh inhibitor non-kompetitif adalah merkuri. Demikianlah video pembelajaran kita mengenai materi enzim. Supaya kalian lebih jelas, kalian bisa memutar kembali yang sudah video Ibu ini. berikan. Terima kasih. Assalamualaikum Silahkan warahmatullahi kalian kerjakan untuk evaluasi materi enzim kali ini. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator pada proses-proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Karena itu, enzim mempunyai sifat-sifat berikut, kecuali A. Sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya. B. Bekerja baik ekstra maupun intraseluler. C. Banyak dihasilkan organel mitokondria. D. Hanya bekerja pada substrat tertentu yang sesuai. E. Oleh enzim, sebagian proses kimia berjalan cepat dan memerlukan sedikit energi. Nomor 2. Daging yang dibekukan di dalam lemari es tidak bisa membusuk. Kejadian ini dapat dijelaskan sebagai A. Daging tersebut tidak mengalami metabolisme. B. Di setiap lemari es tidak berlangsung respirasi aerobik. C. Pada suhu rendah, enzim mikroorganisme pembusuk tidak bekerja. D. Di dalam lemari es tidak ada cahaya. Dan E. Di dalam lemari es tidak ada O2. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar mengenai sifat enzim berdasarkan gambar adalah A. Mempercepat reaksi kimia. B. Menghambat reaksi kimia. C. Terdiri atas protein. D. Kerja enzim spesifik. E. Bekerja dua arah. Nomor 4. Perhatikan grafik pengaruh enzim terhadap energi aktivasi berdasarkan grafik di bawah ini. Pengaruh enzim adalah A. Meningkatkan energi aktivasi. B. Menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. C. Menurunkan energi aktivasi dengan ikut bereaksi. D. Menurunkan laju reaksi. E. Tidak berpengaruh terhadap reaksi. Nomor 5. Bagian enzim yang bukan merupakan protein dan bersifat aktif disebut A. Apoenzim. B. Koenzim. C. Zimogen. D. Gugus prostetik. E. Holoenzim. Nomor 6. Bagian dari enzim yang merupakan komponen non-protein berupa molekul anorganik disebut A. Apoenzim. B. Koenzim. C. Kofaktor. D. Holoenzim. E. Gugus prostetik.
nomor 8. Berikut yang merupakan salah satu sifat enzim adalah A. Enzim dapat menaikkan energi aktivasi. B. Enzim dapat berikatan dan dapat mengenal macam-macam substrat. C. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi. D. Enzim ikut bereaksi dan terlibat langsung dengan substrat untuk membentuk senyawa produk. E. Enzim merupakan reaktan dalam reaksi metabolisme. Nomor 9. Inhibitor kompetitif dalam enzim mempunyai sifat A. Berikatan lemah dengan enzim pada sisi aktifnya. B. Irreversible. C. Merupakan sifat yang mempercepat reaksi enzimatis. D. Salah satu contohnya adalah pestisida DDT. E. Strukturnya sangat berbeda dengan substrat. Nomor 10. Berikut ini pernyataan yang paling tepat mengenai sifat enzim, yaitu A. Enzim dapat digunakan dalam semua reaksi dengan substrat yang berbeda-beda. B. Enzim dapat bereaksi dengan substrat setelah bereaksi dengan suatu substrat. C. Enzim tertentu yang memiliki suatu substrat tertentu dalam membantu reaksinya. D. Enzim tidak dipengaruhi oleh jenis substrat dalam membantu menurunkan energi aktivasinya. E. Enzim dapat membantu semua jenis reaksi menurunkan energi aktivasi. Itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan di buku tugas.